Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dengan NPM 191063117012 dari kelas 3C Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Central Processing Unit atau biasa kita sebut dengan CPU. Dalam materi Central Processing Unit, saya membaginya menjadi 5 submateri. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi CPU. Yang kedua, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang ada di CPU dan struktur CPU. Yang ketiga, saya akan menjelaskan fungsi dari CPU. Yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari CPU. Dan yang terakhir, saya akan memberikan beberapa contoh dari CPU. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi CPU. Apa sih itu CPU? CPU merupakan kepanjangan dari Central Processing Unit. CPU merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari software atau perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, nah biasanya CPU juga sering kita sebut dengan prosesor. Cepat ataupun lambatnya kinerja dari sebuah komputer ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang kita gunakan. Selain itu, CPU juga biasanya bisa disebut sebagai otak komputer. Mengapa CPU bisa disebut sebagai otak komputer? Karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi ataupun software di dalamnya. Apapun itu, semua hal yang berkaitan dengan proses dalam komputer, baik suatu proses yang sepele sekalipun akan selalu diatur oleh CPU. Misalnya, ketika saya menekan tombol huruf B pada huruf keyboard saat mengetik, huruf B tersebutlah akan muncul di layar. CPU lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun ataupun tidak dapat menjalankan suatu programnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang ada di dalam CPU dan struktur CPU. CPU memiliki 4 komponen. Komponen yang pertama di dalam CPU adalah Arithmetic Logic Unit atau disebut juga sebagai ALU. Selanjutnya yang kedua yakni Control Unit atau bisa disebut dengan CU. Selanjutnya yang ketiga yakni Register dan komponen yang terakhir adalah CPU Interconnection. Pertama-tama, saya akan menjelaskan komponen CPU yang pertama, yakni Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang telah ditentukan. ALU sering disebut juga sebagai mesin bahasa, karena ALU terdiri dari dua bagian, yakni unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang kita gunakan disebut sebagai adder. ALU ini bekerja sama dengan memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang merepresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau biasa disebut dengan opcode, dan data yang diolah disebut dengan operan. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan to complement. ALU mendapatkan data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU. Nah, selain tugas utama dari tadi, ALU juga memiliki tugas yang lain, yakni melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika. Yang pertama sama dengan, yang kedua tidak sama dengan, yang ketiga kurang dari, yang keempat kurang atau sama dengan dari, yang kelima lebih besar dari, yang keenam lebih besar atau sama dengan dari. Komponen utama pada ALU ada dua. Yang pertama ada Arithmetic Unit atau unit aritmatika. Yang kedua ada Boolean Logic Unit atau unit logika Boolean. Arithmetic Unit atau unit aritmatika bertugas untuk menangani pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan. Sedangkan Boolean Logic Unit atau unit logika bertugas menangani berbagai operasi logika. Cara kerja ALU seperti ini. Perhatikan gambar berikut. ALU akan bekerja setelah mendapatkan perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun berisikan operan-operan. Setelah proses ALU selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya.
Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor mengalami overflow ataupun tidak. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen utama kedua yang ada di dalam CPU, yakni control unit atau CU. Control unit merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya sebuah program. Salah satu dari tugas dari control unit adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Operasinya, hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, unit kontrol dapat mengontrol komputer, sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pada awal desain komputer, CU diimplementasikan sebagai ad hoc, logik yang susah untuk didesain. Sekarang, control unit diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol, atau bisa disebut dengan control store. Control unit dan ALU membentuk suatu unit tersendiri yang disebut sebagai Central Processing Unit atau CPU. Ada 6 fungsi control unit, yakni yang pertama, mengatur dan mengontrol peralatan dari input dan output. Yang kedua, mengambil perintah-perintah dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU ketika ada proses yang bersifat perhitungan aritmatika atau perbandingan. Yang kelima, logika serta mengawasi kerja. Dan yang terakhir adalah menyimpan hasil proses ke dalam memori utama. Input control unit. Input control unit ini berfungsi untuk menerima dan membaca inputan, kemudian meneruskan atau disimpan ke dalam memori. Yang termasuk dalam inputan control unit, yakni yang pertama ada clock atau pewaktu, yang kedua register instruksi, yang ketiga flag, dan yang terakhir adalah sinyal kontrol. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang clock atau pewaktu. Kalau kata pewaktu adalah cara kontrol unit dalam menjaga waktunya. Unit kontrol menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus dari prosesor. Selanjutnya, register instruksi. Register instruksi adalah opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Dan yang ketiga, flag. Flag merupakan bagian input control unit yang diperlukan untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi halus sebelumnya. Dan yang terakhir adalah sinyal kontrol. Sinyal kontrol merupakan sinyal untuk mengontrol bus, adalah bagian bus control bus system memberikan sinyal-sinyal ke unit kontrol, seperti sinyal interupsi dan acknowledgement. Oke, selanjutnya output control unit. Output control unit ini berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Yang termasuk ke dalam output control unit, yakni yang pertama sinyal kontrol di dalam prosesor, dan yang kedua sinyal kontrol bagi bus. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sinyal kontrol di dalam prosesor. Sinyal kontrol di dalam prosesor terdiri dari dua macam. Yang pertama, sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu ke register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi ALU tertentu. Yang kedua, sinyal kontrol bagi bus. Sinyal kontrol bagi bus adalah kontrol sinyal. Ini juga terdiri dari dua macam. Yang pertama, sinyal kontrol bagi memori, dan yang kedua, sinyal kontrol bagi modul input-output. Ada dua macam kontrol unit. Yang pertama single cycle CU, dan yang terakhir adalah multi cycle CU. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang single cycle CU. Single cycle CU ini merupakan proses di control unit hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya, setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan state. Dengan demikian, fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Selanjutnya, multi cycle CU. Multi cycle CU ini merupakan control unit yang memiliki banyak fungsi dengan memperhatikan state dan opcode. Fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan. Masing-masing akan menjadi fungsi dari 10 buah input logic. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean dan masing-masingnya tidak sederhana. Komponen utama CPU yang ketiga yakni register. Register ini merupakan sebuah alat penyimpanan berukuran relatif sangat kecil namun memiliki kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Nah, memori ini sifatnya sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat sedang diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Dengan analogi, register ini dapat diibaratkan sebagai memori dalam otak kita. Ketika kita melakukan pengolahan manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU.
yang berisi kenangan, unit kontrol yang mengatur semua aktivitas tubuh, dan memiliki tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Ada 5 macam jenis register. Yang pertama adalah general purpose register, yang kedua pointer register, yang ketiga index register, yang keempat segment register, dan yang terakhir adalah flag register. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang general purpose register. General purpose register adalah register untuk keperluan umum yang terdiri atas register AX atau accumulator register. Ini berfungsi sebagai tempat sementara hasil suatu operasi aritmatika atau logika. Lalu memasukkan nomor layanan interupsi untuk keperluan pemesanan. Sebuah layanan interupsi menyimpan bilangan yang dikalikan dan setengah bagian terkecil dari hasil perkalian. Menyimpan setengah bagian terkecil sebuah bilangan dibagi dan hasil bagi. Lalu selanjutnya yang termasuk ke dalam general purpose register yakni register BX atau base register. Base register ini register untuk menyimpan alamat offset data yang terletak di memori. Dan yang ketiga register CX atau counter register. Counter register adalah register serbaguna yang berfungsi sebagai pencacah untuk operasi loop, pencacah untuk operasi shift, dan rotate, pencacah untuk operasi sync. Lalu yang termasuk ke general purpose register yang keempat yakni register DX, yakni data register. Data register adalah register serbaguna yang berfungsi sebagai penyimpanan hasil perkalian 6 bit dan 32 bit. Selanjutnya penyimpanan hasil pembagian, dan fungsi yang terakhir yakni penyimpanan data hexadesimal di regDL untuk dicetak di layar monitor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pointer register. Nah, register ini menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori, dipakai saat operasi perpindahan data dari atau ke dalam memori, operasi stack, push atau pop, dan penunjukan alamat suatu instruksi. Berikut merupakan macam-macam pointer register. Yang pertama ada SP, stack pointer, dan ESP, BP atau base pointer, dan IP, instruction pointer. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang index register. Sama dengan pointer register, sering digunakan untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori pada operasi string. Macam-macam register index adalah SI atau source index di destination index. Oke. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang segmen register. Segmen register ini membentuk alamat memori untuk data. Pada operasi real mode, suatu segmen register akan berbeda dengan segmen register pada operasi protected mode. Yang termasuk dalam segmen register antara lain yang pertama, kode segmen. Nah, kode segmen ini berfungsi untuk menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Lalu yang kedua ada data segmen, ini berfungsi untuk menunjukkan alamat data pada transfer register. Yang ketiga yakni extra segmen, yakni register tambahan untuk operasi string. Yang keempat stack segmen dengan SP menunjukkan stack dan memanggil suatu prosedur atau call dengan menuju ke program utama. Dan yang terakhir adalah FS dan GS register. Nah, register ini adalah register tambahan untuk segmen memori yang besar. Dan yang terakhir adalah flag register. Flag register ini berfungsi untuk menunjukkan status atau keadaan sesaat dari microprocessor. Bit-bit pada flag akan mengalami perubahan tergantung proses yang baru saja berlangsung. Oke. Komponen CPU yang terakhir yakni CPU interconnection. Nah, CPU interconnection ini adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU terdiri dari arithmetic logic units atau ALU, control unit CPU, dan register. Sedangkan komponen eksternal CPU terdiri dari sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukkan atau keluaran atau input-output. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan struktur detail internal dari CPU. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa komponen internal CPU terdiri dari ALU, CU, dan register. Nah, di sini fungsi dari CPU interconnection yakni sistem koneksi dan bus yang menghubungkan antara komponen internal dari CPU. Selanjutnya pada sub materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi CPU. Ada 4 fungsi utama di dalam CPU. Yang pertama ada fetching, decoding, executing, dan storing. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fetching. Fetching ini merupakan operasi yang menerima instruksi dari memori program dari RAM system. Selanjutnya ada decoding. Decoding adalah tempat instruksi diubah untuk memahami bagian mana dari CPU yang diperlukan untuk melanjutkan suatu operasi. Ini dilakukan oleh decoder instruksi. Dan yang ketiga adalah executing. Executing merupakan suatu tempat operasi dilakukan. Setiap bagian dari CPU yang diperlukan diaktifkan untuk menjalankan dari instruksi. Dan yang terakhir ada storing. Storing ini adalah setelah prosesor menjalankan instruksi dari suatu program, maka harus memberikan umpan balik atau feedback berupa data keluaran. Data keluaran ini kemudian ditulis ke memori komputer untuk referensi di kemudian hari. Oke. Selain 4 fungsi utama dari CPU yang tadi saya jelaskan, CPU pun memiliki fungsi lainnya. Yang pertama, menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara
mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Lalu selanjutnya yang kedua, mengolah dan memproses semua instruksi. Dan yang terakhir adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti keyboard, mouse, scanner, maupun joystick. Oke. Selanjutnya, pada submateri keempat, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari CPU. Oke. Cara kerja CPU ini dapat dilihat dengan lebih singkat melalui gambar berikut. Di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang cara kerja CPU. Yang pertama, saat data dan atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama kali sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Yang kedua, apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Selanjutnya yang ketiga, jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruksi register, sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Nah, selanjutnya yang keempat, sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register, dalam hal ini di operand register. Jika berdasarkan instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk pengerjaan berdasarkan instruksi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yang kelima, hasilnya akan ditampung oleh akumulator. Yang keenam, apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Dan yang terakhir, jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage tersebut, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Nah, begitulah kira-kira CPU ini bekerja. Dan yang terakhir adalah saya akan memberikan beberapa contoh dari CPU. Contoh CPU yang pertama adalah Intel. Prosesor Intel tentunya tidak asing lagi dengan di dunia perkomputeran, bahkan mungkin saja komputer atau laptop yang tengah saya gunakan sekarang ini menggunakan prosesor berbasis Intel. Dan Intel tentu saja memang salah satu perusahaan yang berhasil merajai prosesor di dunia komputer, mengingat begitu banyaknya komputer dan laptop memakai prosesor dari perusahaan ini. Nah, kelebihan dari Intel processor ini adalah yang pertama, dia tidak mudah panas, yang kedua jumlah core-nya banyak, yang ketiga cache memori besar, yang keempat sudah mengkombinasikan core, single core maupun multi core. Lebih bagus dari segi multimedia dibandingkan grafik. Dan yang terakhir adalah tidak mengeluarkan suara yang berlebihan saat bekerja. Selain memiliki kelebihan, Intel processor pun memiliki kekurangan. Kekurangan dari Intel yakni yang pertama, biayanya mahal. Selanjutnya, tidak semua prosesor Intel memiliki jumlah core yang banyak. Dan yang terakhir adalah kurang unggul dalam segi grafis. Nah, contoh dari Intel prosesor ini seperti Intel Core i3, i5, i7, bahkan yang terbaru saat ini adalah i9. Selanjutnya ada AMD atau Advanced Microprocessor. Advanced Microprocessor atau yang lebih dikenal masyarakat disebut AMD merupakan sebuah perusahaan multinasional kedua setelah Intel Corporation yang merupakan pemasok global mikroprosesor yang mengangkat arsitektur x86. Kelebihan dari AMD ini biayanya lebih murah. Yang kedua, dapat mendeteksi malware, dan yang terakhir lebih unggul dari segi grafis. Kekurangan dari AMD ini adalah kalah lama dari Intel. Yang kedua, lebih cepat panas ketika bekerja, dan yang terakhir adalah kurang unggul dari segi multimedia. Contoh CPU selanjutnya yakni ARM atau Advanced RISC Machine, merupakan arsitektur yang mengangkat prosesor 32 bit. RISC hasil perkembangan dari ARM Limited. Sebelum versi Advanced, ARM adalah prosesor yang digunakan di keluarga x86. Prosesor ini cocok dengan daya rendah. Oleh karena itu, ARM merupakan prosesor yang digunakan untuk prosesor pada ponsel. ARM didirikan pada tahun 1990 yang berpusat di Cambridge, Inggris. ARM prosesor didesain khusus untuk pasar mobile. Kelebihan dari ARM ini yang pertama, harga yang cenderung murah. Yang kedua, berdaya rendah. Selanjutnya, yang ketiga, mengimplementasikan teknologi baru. Dan yang terakhir adalah arsitektur prosesor terbanyak yang digunakan di dunia. Selain kelebihan yang sangat banyak dari ARM, ARM juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yakni performanya tidak tinggi. Dan yang terakhir dari contoh CPU yakni adalah Sirik. Sirik merupakan perusahaan pengembangan mikroprosesor komputer yang didirikan pada tahun 1988 oleh mantan anggota staf Texas Instruments di Carson, Texas. Sirik merupakan salah satu pemasok prosesor dengan performa yang cukup tinggi. Kelebihan dari Sirik ini adalah temperatur suhunya yang sangat rendah. Kekurangan dari Sirik adalah
performa penggunaannya masih kalah jika dibandingkan dengan Intel maupun AMD. Nah, itulah beberapa contoh dari CPU. Ada masih banyak sekali jenis CPU. Sekian penjelasan saya tentang Central Processing Unit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.